صل على محمد يا رب صل عليه وآله. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil azam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin tahirin. Naqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan marilah kita selalu mohon kepadanya untuk dibimbing dan diberi petunjuk, supaya dengan bimbingan dan petunjuk ini kita selalu menapakkan kaki kita di atas jalan kebenaran. Pembahasan kali ini adalah pembahasan tentang tauhid sifati. Kalau pemirsa ingat pembahasan yang lalu, kita telah membagi tauhid menjadi dua bagian. Ada tauhid secara teoritis dan secara praktis. Tauhid teoritis dibagi menjadi tiga. Ada tauhid dzati, tauhid sifati, dan tauhid af'ali. Tauhid dzati ada dua macam. Ada tauhid dzati ahadi, tauhid dzati wahidi. Setelah kita membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ilmunya Allah, kehidupannya Allah, kekuasaannya Allah, iradahnya Allah, berbagai sifat yang telah kita bahas bersama, sampailah pembahasan kita kepada tauhid sifati. Pembahasan tauhid sifati merupakan pembahasan yang menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama-ulama teolog. Makanya kita perlu membahasnya dengan baik, dan juga seseorang yang ingin menjadi muwahhid yang hakiki, maka dia harus memahami tauhid sifati. Karena boleh jadi ia salah dalam memahami tauhid sifati sehingga ia menjadi orang yang musyrik. Sebelum saya menjelaskan persoalan inti yang ada di tauhid sifati, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang klasifikasi sifat. Dalam kajian teologi, sifat itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ada sifatul dzat, ada sifatul fi'l. Sifat dzat adalah sifat yang bisa difahami dengan melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanpa kita melihat zat yang lain, seperti ilmu. Dengan kita melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah wajibul wujud, maka kita sudah memahami bahwa Allah itu zat yang alim. Kenapa? Karena ilmu merupakan kesempurnaan yang harus ada dalam wajibul wujud. Ini adalah sifat dzati, artinya sifat yang bisa kita fahami dengan hanya melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sifatul fi'il, sifat yang berkaitan dengan perbuatan, aktivitas. Sifat ini tidak akan bisa kita fahami tanpa kita melihat hubungan antara dua pihak. Ada pihak Allah dan pihak selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti khaliqiyah. Allah itu pencipta. Sifat pencipta ini tidak akan bisa muncul tanpa ada yang menciptakan dan yang diciptakan. Persoalan yang muncul dalam tauhid sifati itu berhubungan dengan sifat dzati. Sifat yang bisa kita fahami hanya dengan melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan tauhid sifati, kita memiliki 3 pendapat yang masyhur, dan setiap dari pendapat-pendapat ini itu berbeda. Saya akan memulai dengan pendapatnya Asy'ariyah. Asy'ariyah mengatakan
Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang memiliki banyak kesempurnaan, banyak sifat. Dan kita memahami dengan benar, dengan baik, bahwa antara yang disifati atau yang memiliki sifat dengan sifatnya adalah dua hal yang berbeda, dua sesuatu. Seperti seorang Zaid yang alim, kita tidak bisa mengatakan bahwa alim itu, ilmu itu adalah dirinya Zaid. Zaid adalah ilmu itu sendiri. Kenapa? Karena Zaid dan ilmu adalah dua hal yang berbeda. Jadi tidak bisa kita satukan antara Zaid dan ilmu. Dengan landasan ini, maka mereka beranggapan bahwa antara zat Allah dengan sifat Allah itu berbeda, dua hal yang berbeda. Kalau seandainya zat Allah itu memiliki banyak sifat, maka sifat-sifat ini adalah sifat-sifat yang berbeda, bukanlah satu dengan zatnya. Dalam hal ini terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan bahwa sifat yang dimiliki oleh Allah itu qadim. Artinya sifat ini tidak memiliki pendahuluan. Qadim artinya sifat ini dari dahulu ada. Jadi sifat ini tidak muncul dari ketiadaan. Jadi qadim. Ini adalah pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, sifat Allah itu hadis, baru. Artinya zat Allah itu ada, kemudian sifat. Untuk bisa mengerti dan memahami pendapat ini, adalah kita gunakan kekuatan logika kita. Kalau seandainya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah zatnya dan sifat Allah adalah qadim, maka muncullah pertanyaan, apa relasi antara sifat dan zat Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana zat Allah memiliki sifat? Karena sebelum sifat ini menempel dalam diri Allah, maka diri Allah itu kosong daripada kesempurnaan. Ketika diri Allah itu kosong daripada kesempurnaan, artinya Allah itu adalah sesuatu yang membutuhkan kepada yang lainnya. Allah itu sempurna karena sifatnya, dan sifatnya adalah sesuatu yang di luar daripada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menerima pendapat ini, maka kita akan menjadikan zat Allah yang maha sempurna menjadi zat Allah yang tidak sempurna, karena membutuhkan. Kemudian kalau kita mengkaji lebih lanjut dan detail pendapat ini, maka kita akan terjerumus kepada praktek kesyirikan. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki banyak sifat, dan sifat-sifat ini bukanlah dari Allah, dan sifat-sifat ini adalah qadim. Qadim itu salah satu sifat untuk Tuhan. Nah, kalau seandainya qadim ini adalah sifat untuk Tuhan, maka dengan kita menganggap sifat Allah bukan zatnya dan sifat Allah itu qadim, maka kita sudah menganggap bahwa di alam semesta itu ada banyak Tuhan. Dan hal ini bertentangan dengan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada dua kritikan. Yang pertama, kalau sifat Allah bukan zat Allah, maka zat ini yang tadinya berstatus sebagai wajibul wujud, sebagai zat yang sempurna, berubah menjadi zat yang tidak sempurna. Dan ini bertolak belakang dengan keyakinan kita. Kedua, kalau seandainya sifat Allah itu qadim, maka akan muncul berbagai Tuhan. Ini adalah
kritikan untuk pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa sifat Allah bukanlah zat Allah itu sendiri. Kemudian pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa sifat Allah itu hadis, sesuatu yang baru. Ini lebih parah. Kenapa? Karena sesuatu yang baru itu membutuhkan pencipta. Yang menciptakan sifat ini siapa? Kalau seandainya kita katakan Allah, lah Allah ini sebelum memiliki sifat ini, dirinya tidak memiliki kesempurnaan. Bagaimana mungkin zat yang tidak memiliki kesempurnaan ia bisa menciptakan sesuatu? Baiklah, misal ini adalah pembahasan tentang pendapat pertama tentang hubungan antara zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan ini di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.